Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Andes Romadi MPD AIFOP. Hari ini kita akan membahas tentang P3K air atau kegawat daruratan di air. Di dalam materi ini kita akan membahas apa yang dimaksud dari P3K air, kemudian tujuannya untuk apa, serta contoh dari kegawat daruratan di air itu apa saja. Baiklah, kita langsung saja ke dalam materi. Sebelum kita masuk lebih jauh terhadap materi P3K ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian atau definisi dari P3K itu. Langsung saja kita lihat, P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Secara definisi, P3K adalah pertolongan pertama yang dilakukan terhadap seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan sebelum ditangani oleh tenaga medis atau dokter. Nah, maksudnya adalah sebelum korban yang mengalami kecelakaan itu ditangani oleh tenaga medis atau dokter, harapannya adalah korban sudah mendapatkan tindakan-tindakan untuk meminimalisir efek dari kecelakaan itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan P3K itu? Yang bertanggung jawab adalah orang-orang terdekat yang ada di sekitar lokasi. Ya. Siapapun yang ada di lokasi dan memiliki kemampuan dasar P3K, harapannya dapat membantu sehingga korban dapat meminimalisir efek kecelakaan. Apa-apa saja efeknya, kemungkinan efek yang didapatkan adalah terjadinya memar, kemudian terjadinya luka, kemudian efek yang paling besar adalah kehilangan nyawa. Nah, harapannya adalah dengan adanya P3K ini, efek dari kecelakaan yang tidak kita inginkan itu bisa dihilangkan. Seperti itu. Oke, baiklah. Kita langsung saja lanjut. Setelah kita mengetahui pengertian atau definisi ya dari P3K itu, sekarang kita akan mempelajari tujuan dari dilakukannya P3K. Ya, apa-apa saja tujuan dari P3K itu? Langsung kita lihat. Yang pertama, menghindari korban dari bahaya maut. Nah, apa bahaya mautnya? Yaitu kehilangan nyawa. Ya, karena banyak ya terjadi korban kecelakaan mereka kehilangan nyawanya. Ya, dari apa? Misalnya tenggelam ya atau kecelakaan lainnya. Ya, jadi harapannya dengan adanya P3K ini kita akan mengurangi efek kehilangan nyawa itu. Ya, kemudian tujuan yang kedua, mencegah korban mengalami kecacatan. Nah, terkadang banyak ya efek dari kecelakaan di air itu menyebabkan kecacatan seumur hidup. Misalnya apa? Terjadi patah kaki gitu ya. Karena ketidakhati-hatian tadi sehingga ada cacatnya itu, patah kaki, patah tangan gitu. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, mencegah korban mengalami infeksi atau peradangan. Nah, infeksi atau peradangan ini terkadang lebih cepat efeknya terlihat karena apa? Biasanya kecelakaan yang ada di air ya itu adalah yang pertama adalah terluka. Karena apa? Biasanya kalau di kolam renang banyak keramik-keramik yang sudah pecah ya atau sudut-sudut dari kolam renang yang tajam ya sehingga sering sekali siswa kita mengalami luka. Ya, kemudian kalau di sungai, danau, laut itu bisa saja tertusuk dahan pohon ya atau karena apa sehingga siswa kita menjadi terluka. Nah, harapannya kita dapat mencegah itu. Ya, kita segera menghentikan pendarahan, kemudian kita mengobservasi lukanya gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita dapat meminimalisir infeksi itu. Ya, atau tidak terjadi infeksi. Ya, makanya harus dibutuhkan penanganan yang baik terhadap korban. Kemudian tujuan yang keempat, mengurangi rasa takut, gelisah, dan kecemasan. Nah, biasanya korban yang telah mengalami kecelakaan atau mengalami pengalaman yang buruk di air, biasanya mereka memiliki rasa takut, gelisah, dan kecemasan. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana kita ya mengurangi rasa takut itu.
ya, mengurangi rasa gelisah itu, ya. Dengan apa? Dengan memberikan motivasi, kita memberikan semangat, kemudian kita menaikkan mentalnya kembali. Nah, harapannya adalah anak itu berani kembali, gitu ya. Tidak punya rasa takut lagi, tidak gelisah lagi, tidak cemas lagi. Harapannya seperti itu. Kemudian tujuan yang kelima, memberikan rasa tenang. Nah, tadi kalau mengurangi rasa takut itu apa? Kita memberikan rasa tenang. Biasanya korban setelah setelah kecelakaan itu biasanya panik gitu, tidak tahu harus apa. Ya. Makanya kita harus memberikan ketenangan, rasa tenang itu, bukan malah kita menambah-nambah beban mereka gitu. Kita terkadang orang-orang sekarang itu malah menambah kecemasan, ya, sehingga korban menjadi lebih takut, ya. Itu tidak boleh. Seharusnya kita memberikan rasa yang tenang, rasa nyaman, ya, sehingga korban apa? Korban tidak mengalami stres seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Untuk memahami P3K di dalam air dengan baik, ada baiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui jenis kecelakaan air pada anak usia sekolah. Apa saja jenis-jenis kecelakaan itu? Di sini saya ada menggolongkan 4 besar kecelakaan yang amat sering terjadi ketika anak usia sekolah mengalami atau melakukan aktivitas di air. Yang pertama adalah tenggelam. Nah, kecelakaan ini sering sekali terjadi ketika anak-anak itu bermain air atau beraktivitas air. Misalnya renang atau melakukan permainan air, misalnya arum jeram dan lain-lain. Tenggelam ini adalah hilangnya daya apung tubuh kita ketika kita berada di dalam air. Kemudian, jenis kecelakaan yang kedua adalah kram. Nah, kram ini sering terjadi secara tiba-tiba ketika kita berada di dalam air. Apa itu kram? Ya, kram itu adalah tertariknya otot kita, ya, atau terjadinya pengerutan otot kita sehingga kita mengalami rasa nyeri secara tiba-tiba. Itu kram. Kemudian, kecelakaan yang ketiga yaitu terluka. Terluka ini banyak sekali penyebabnya gitu. Salah satunya adalah ketika di kolam berenang kita sering terluka karena apa? Karena keramiknya sudah banyak yang pecah ataupun karena sudut dari kolam berenang itu yang tajam seperti itu. Ya, terluka ini terjadi karena terbukanya atau sobeknya pembuluh darah gitu, sehingga mengeluarkan cairan darah yang amat banyak. Kemudian, jenis kecelakaan yang ketiga yaitu memar. Ya, memar ini ya adalah perubahan warna pada bagian kulit tertentu yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kecil. Ya, makanya sering kita lihat bahwa ketika kita sudah berbenturan, baik kaki, tangan, atau apapun yang ada di dalam tubuh kita, sering membiru gitu. Ada perubahan warna. Itu karena apa? Karena pembuluh darah kecil yang ada di balik kulit kita itu pecah. Nah, itulah 4 kecelakaan yang amat sering terjadi ketika anak usia sekolah melakukan aktivitas air. Oke, kita lanjut. Untuk memahami P3K air ini dengan baik, kita harus memegang teguh prinsip dari P3K air itu sendiri. Apa saja prinsip dari P3K air itu? Di sini ya, sering kami bilang bahwa prinsip P3K itu secara patut gitu ya. Patut. Apa maksud patut itu? P-nya pertama adalah penolong mengamankan dirinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Maksudnya adalah penolong tidak boleh gegabah atau secara sembarangan untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Salah-salah nantinya ya, bukannya menolong korban, malah akan menambah korban karena ketidakpahaman dari penolong itu tentang prinsip P3K air ini. Ya, kita tidak boleh
gegabah, kita tidak boleh langsung saja melakukan P3K air ini tanpa memahami kondisi di sekitar korban. Kondisi korban seperti apa dan kondisi kita sendiri, ya. Ya, terkadang orang melakukan P3K ini dia hanya melihat korban saja, tetapi tidak melihat dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan dirinya sendiri, kemudian apa yang menjadi batasan-batasan dalam diri seorang penolong itu. Ya. Kemudian A-nya, amankan korban dengan segera dari tempat kejadian. Nah, ketika terjadi korban kecelakaan di dalam air, makanya kita harus melakukan tindakan sesegera mungkin. Ya. Sesegera mungkin kita memindahkan korban dari lokasi kecelakaan itu ke lokasi yang aman, seperti itu, ya. Kemudian T-nya, tandai tempat kejadian. Nah, terkadang ketika dalam tempat-tempat yang ramai, ketika kita ingin melaksanakan P3K atau pertolongan ini, banyak orang-orang berkerumun, sehingga sehingga kita mengalami kendala untuk menolong si korban. Makanya kita menandai dulu, ya, lokasi kecelakaan itu. Misalnya bisa menggunakan tali, ya. Kalau ada tulisan-tulisan, kita bisa menggunakan itu, ya. Apapun yang bisa menjadi tanda untuk kenyamanan kita menolong korban, itu bisa kita gunakan. Kemudian U-nya, ya, usahakan segera menghubungi tim medis dan ambulan. Nah, itu karena kita sebagai orang yang notabene-nya bukan orang medis atau dokter, kita memiliki batasan, ya. Kita terbatas untuk menolong korban. Nah, harapannya adalah setelah korban mendapati penanganan secara baik dari kita, akan langsung bisa ditangani lebih lanjut oleh tim medis. Supaya Supaya korban menjadi selamat dan sehat kembali, ya. Kemudian T yang terakhir adalah tindakan pertolongan harus sesuai dengan pedoman yang baik. Nah, makanya, ya, di awal tadi saya bilang, kita penolong itu harus tahu batasan-batasan diri kita, gitu. Apakah kita memiliki kemampuan P3K atau tidak? Ya, apakah kita memiliki kemampuan untuk menolong korban atau tidak? Supaya Supaya kita dapat sesegera mungkin membantu korban dan sebaik mungkin membantu korban. Ya, jangan sampai korbannya satu akhirnya menjadi dua. Karena Karena tindakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan pedoman P3K air itu sendiri. Oke, begitu. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pertolongan korban, ya. Jadi ketika terjadinya kecelakaan, ada jenis-jenis pertolongan korban pada kecelakaan-kecelakaan tertentu. Sekarang kita lihat, yaitu pada korban tenggelam. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah segera mencari bantuan. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sebagai penolong tidak memiliki kemampuan dasar P3K, maka ada baiknya kita mencari pertolongan. Bagaimana caranya? Bisa secara berteriak, atau jika ada orang di sekitar kita, kita langsung menyapa dia untuk meminta tolong kepada dia, gitu. Ya, jadi jangan pernah memaksakan diri. Kita harus tahu batasan diri kita, kita harus tahu kemampuan diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, segera keluarkan korban dari dalam air. Nah, ketika kita mengetahui kemampuan kita, mengetahui batasan diri kita, kita harus sesegera mungkin mengeluarkan korban dari dalam air atau dari lokasi terjadinya tenggelam itu, ya. Untuk mengeluarkan korban dari dalam air, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan pertolongan dengan alat. Ya, apa saja alatnya? Di sini saya contohkan ada beberapa, ya. Nah, ketika di kolam berenang, kita bisa menggunakan pelampung, ya, menggunakan tali,
atau kita bisa menggunakan kayu, gala, apapun itu yang dirasa bisa menjangkau korban. Ya, jika korban dirasa dekat dan bisa dijangkau dengan tangan, terkadang kita hanya bisa mengulurkan tangan kita saja, kita sudah bisa membantu. Ya, tapi kalau tidak ada, kita cari alat-alat yang mengapung yang bisa membantu korban dan bisa mencapai korban. Nah, itu seperti gambar saya contohkan, ada pelampung dan ada tali ya. Pelampung itu diikat dengan tali, kemudian dilemparkan ke korban supaya korban dapat menjangkau pelampung itu, kemudian ditarik ya, sehingga korban dapat sesegera mungkin dikeluarkan dari dalam air. Nah, kemudian ada gambar satunya itu kita menggunakan alat, yaitu menggunakan perahu karet. Ya, biasanya ini dilakukan ketika kita menolong korban yang mengalami kecelakaan di sungai dan di laut, ya. Karena terkadang kita sulit untuk mencapai dengan alat biasa saja. Dengan tali kita mungkin terkadang tidak bisa, ya. Menggunakan pelampung karena kita melempar nggak bisa, ya. Jadi yang bisa kita gunakan itu menggunakan perahu, ya. Bisa menggunakan perahu, kapal, jeram dan lain-lain seperti itu. Ya. Kemudian ada jenis pertolongan yang kedua, yaitu pertolongan tanpa menggunakan alat, ya. Nah, pertolongan tanpa menggunakan alat ini bisa kita lakukan dengan cara kita menghampiri secara langsung. Kemudian ada jenis-jenis cara untuk kita membawa korban ke pinggir kolam atau ke pinggir sungai atau ke pinggir laut. Yang pertama adalah kita melakukan dengan tarikan rambut gitu ya. Kemudian ada pegangan pada pelipis. Kemudian yang ketiga ada pegangan pada dagu. Kemudian yang keempat adalah tarikan dada. Kemudian yang kelima ada tarikan dua tangan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, itu saya ada dua contoh gitu ya. Yang pertama ada contoh di atas itu yang menggunakan helm kemudian menggunakan pelampung, itu dia secara tarikan pelampungnya gitu ya. Itu kalau kita menggunakan alat pelampung. Jadi kita menghampiri secara secara langsung ya. Karena kenapa kok Pak tadi kan Bapak bilang nggak gunakan alat gitu ya. Memang nggak gunakan alat gitu. Karena memang korban di sini sudah menggunakan pelampung kemudian menggunakan helm, kemungkinan ini dalam bekerja dia mengalami pingsan atau kehilangan sadaran sehingga ditarik oleh temannya gitu ya. Kemudian ada di bawahnya itu ada contoh tarikan dada gitu ya. Jadi bisa dilihat dengan cara kita menghampiri korban kemudian membawanya dengan cara tarikan dada. Bisa kita lihat tangan satunya itu bisa kita katakan melingkar di dada korban, kemudian tangan satu lagi untuk melakukan gerakan berenang ya. Kemudian di gambar selanjutnya itu ada yang namanya pegangan pada dagu. Coba dilihat itu ya, bagaimana dia mengarahkan muka dari korban ke atas ya, menjauh dari air supaya korban bisa bernapas. Kemudian cara tarikannya adalah bagaimana tangan si penolong ditaruhkan di dagu. Kemudian tangan satunya lagi untuk melakukan aktivitas renang ya. Nah, itulah jenis pertolongan tanpa menggunakan alat. Nah, tetapi resikonya adalah ketika kita melakukan pertolongan tanpa menggunakan alat ini, resikonya adalah kita harus menghampiri korban secara langsung. Nah, makanya kita sebelum melakukan pertolongan ini kita harus sadar dulu kita memiliki kemampuan renang yang baik atau tidak. Kita memahami cara membawa korban yang baik atau tidak. Nah, takutnya karena tidak kemampuan diri kita untuk menyadari kemampuan kita sendiri, akhirnya bukan malah menolong korban, malah jadi menambah korban gitu ya. Harapannya kita bisa mengeluarkan korban secepat mungkin dari air, tetapi hasilnya kita malah berada di air berdua ya, tenggelam berdua gitu. Nah, harapannya jangan sampai gitu. Nah, apalagi kita calon guru nanti kita akan dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas di air. Nah, harapan saya kita memiliki kemampuan dasar ini ya. Oke, kita lanjut. Setelah korban
ditempatkan di tempat yang aman atau sudah kita keluarkan di dalam air, ya tindakan yang kita lakukan yang selanjutnya adalah kita mengecek pernapasan korban. Apakah korban masih bernapas atau sudah tidak bernapas lagi. Cara mengeceknya adalah kita bisa menggunakan telinga ya untuk mendengarkan tarikan napas korban atau merasakan dari napas korban dengan sensitif dengan telinga kita. Kemudian kita bisa meletakkan jari kita ya di depan lubang hidung korban, apakah masih terasa panasnya napas korban atau sudah tidak ada gitu ya. Kemudian setelah pengecekan pernapasan, kita bisa melakukan pengecekan denyut jantung. Nah, korban setelah tenggelam, apakah denyut jantungnya masih berdetak atau tidak lagi gitu. Bagaimana caranya? Kita bisa merasakan denyut jantung korban dengan meraba nadinya, baik di leher, di tangan, di kaki, ya pokoknya kita harus merasakan itu, ya. Kalau sudah kita melakukan itu, kalau korban sudah tidak bernapas, kemudian sudah tidak ada denyut jantungnya, kita melakukan tindakan yang kelima, yaitu setelah kita ya mengecek pernapasan korban, kemudian kita juga sudah melakukan pengecekan terhadap denyut jantung korban. Apabila korban tidak ada napas lagi atau jantungnya tidak berdetak lagi, ya, maka tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan CPR. Ya, CPR itu adalah cardiopulmonary resuscitation. Ya, dengan definisi CPR adalah teknik mengkompresi dada dan memberi napas buatan untuk seseorang yang detak jantung dan pernapasannya terhenti. Ya, jadi mengkompresi itu maksudnya kita melakukan penekanan terhadap dada kita seperti memompa, ya, seperti memompa, sehingga harapannya korban kembali bernapas dan jantung korban kembali berdetak. Nah, kita lihat contoh dari CPR ini, yaitu ya, lihat bagaimana posisi tangan, kemudian bagaimana posisi korban gitu ya. Jadi korban dihadapkan, kepalanya dibuka supaya saluran pernapasan korban menjadi terbuka, kemudian kita melakukan kompresi di tengah dada gitu ya. Nah, itu kita lihat, bisa kalian lihat urutan dari CPR ini gitu ya. Yang pertama kita menghubungi dulu ya nomor emergensi gitu ya, bisa kita menelpon ambulan gitu atau tenaga kesehatan. Kemudian kita cek tadi gitu ya. Cek napasnya gitu, bisa menggunakan tangan, menggunakan telinga gitu ya. Kemudian baru jika sudah tidak bernapas, mungkin kita bisa terlebih dahulu memberikan napas buatan, kemudian baru kita kompresi gitu ya. Nah, apabila kompresi itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Nah, kemudian bagaimana cara CPR ini dilakukan itu? Kompresi dada itu bisa kita lakukan 100 sampai 120 detik. Ya, ya kita anggaplah satu sesinya itu 100 sampai 120 detik, kemudian setelah 100 atau sampai 120 detik itu kita lakukan kompresi, kita memberikan napas buatan. Apabila korban masih belum bernapas dan jantungnya belum berdetak, kita lakukan kompresi lagi, kita lakukan lagi 100 sampai 120 detik lagi. Nah, harapannya apa? Supaya korban terus ada penyelamatan di situ. Ya, sampai tim emergency datang, kita jangan berhenti untuk melakukan CPR itu ya. Harapannya tidak lama gitu ya. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan saja. Oke, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kita melakukan pertolongan pada korban tenggelam, sekarang kita akan membahas tentang pertolongan pada korban yang mengalami kram. Ya, di situ bisa kalian lihat ya, mengatasi kram dengan menarik bagian kram ke arah berlawanan secara berlahan gitu. Karena kan kram itu terjadi karena penarikan otot. Nah, makanya kita lakukan penarikan kembali supaya apa? Supaya otot itu menjadi memanjang kembali gitu ya. Karena kram itu kan biasanya terjadi karena pemendekan otot gitu. Makanya kita melakukan penarikan di arah yang berlawanan seperti itu gitu ya.
Nah, bagaimana caranya? Kemudian lakukan penarikan itu, kemudian tahan posisi kita menarik tadi ya selama beberapa detik sehingga ketegangan pada otot mengendur gitu. Ya, kemudian setelah sakit reda, kita tidak nyeri lagi, kita tidak sakit lagi ya. Tak ada salahnya kita melakukan pemijitan-pemijitan ringan ya, 5 sampai 10 menit supaya apa? Supaya otot kita menjadi rileks kembali, otot kita menjadi kendur kembali gitu ya. Dan kemudian harapannya setelah kita memberikan tindakan itu, kram tidak terulang kembali sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas air dengan baik kembali gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana pertolongan pada korban yang memar. Ya. Cara mengatasi korban yang memar itu, jika tidak ada luka jika tidak ada luka pada bagian tubuh yang dirasa sakit gitu atau dirasa akan memar, kita bisa melakukan kompres ya. Dikompres dengan air dingin atau air es gitu ya, bagian-bagian yang terbentur gitu. Nah, hal ini apa? Tujuannya ada apa? Tujuannya adalah untuk mencegah bertambah banyaknya darah yang merembes ke jaringan gitu. Karena kan tadi dijelaskan bahwa memar itu terjadi karena benturan dan menyebabkan terbukanya aliran-aliran darah kecil gitu atau saluran-saluran darah kecil di bawah kulit gitu ya. Nah, harapannya adalah setelah kita kompres dengan air dingin atau air es itu, ya, pendarahannya berhenti gitu, sehingga memarnya tidak terlalu besar gitu. Ya. Dan juga pengompresan ini itu untuk apa? Untuk mencegah pembengkakan atau udema gitu. Terkadang sering kalau kita membiarkan memar itu, terkadang tubuh kita menjadi membengkak gitu ya, sudah berwarna biru berwarna gelap kemudian bengkak juga gitu, dan ada rasa nyeri juga gitu karena kurangnya penanganan terhadap luka memar itu gitu ya. Baiklah, selanjutnya terluka. Bagaimana cara mengatasi luka? Yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu bagian yang luka gitu. Ya, apabila lukanya kotor ya, lukanya basah kita bersihkan dulu. Ya, jangan menggunakan air sembarangan, jangan menggunakan alat sembarangan gitu. Kita membersihkan luka itu bisa menggunakan alkohol dan menggunakan alat-alat yang steril ya. Kita sudah membersihkannya dengan alkohol, kita menggunakan kapas, kita celupkan dulu ke dalam alkohol supaya steril, kemudian baru kita bersihkan lukanya. Jangan sembarangan. Apabila sembarangan kita membersihkan luka, takutnya akan terjadi peradangan ya. Dan lebih buruknya akan terjadi infeksi di situ, di bagian luka itu. Ya, kemudian tahapan yang kedua, menilai bagian luka gitu. Apa yang dinilai? Apa yang dinilai gitu. Ya. Luas lukanya berapa? Panjang lukanya berapa? Kemudian dalam lukanya apa? Apakah luka ini bisa kita tangani secara biasa atau ada harus diperlukannya penjahitan gitu. Ya. Sehingga kita nilai dulu lukanya. Apabila bisa kita tangani secara baik, maka kita tangani gitu. Ya, itulah kelebihan dari kita yang memahami dasar-dasar P3K. Kemudian yang ketiga, menghentikan pendarahan. Nah, terkadang pendarahan ini sering terjadi ya, banyak sekali darah yang keluar. Apabila tidak kita tangani dengan baik, maka akan memberikan efek yang sangat buruk gitu. Bagaimana cara menghentikan lukanya gitu? Kita tekan bagian luka ya dengan waktu yang diperkirakan 30 sampai 1 menit atau lebih ya, sampai darahnya tidak mengalir kembali gitu. Ya, kita hentikan dulu supaya saluran darahnya tertutup, baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Ya, kemudian memberikan salep luka gitu. Salep luka itu bisa berupa salep, bisa berupa cairan ya, supaya untuk membantu memberikan penanganan yang baik ya, supaya luka cepat kering, supaya luka cepat berhenti. Nah, itulah tujuannya memberikan salep luka. Kemudian yang terakhir, menutup bagian yang luka supaya lukanya tidak terpapar dengan debu, kemudian supaya lukanya tidak terkena kotoran-kotoran. Ada baiknya lukanya kita tutup menggunakan plaster, menggunakan kapas, menggunakan perban gitu.
Nah, itulah tahapan dari penanganan korban yang terluka. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang aktivitas P3K. Bagaimana menangani korban-korban kecelakaan di air. Kemudian kita juga sudah memahami prinsip dari P3K itu sendiri. Harapan saya, kita sebagai calon pendidik memiliki kemampuan dasar dalam P3K ini. Baik P3K di luar air maupun P3K di dalam air. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan aktivitas air, setiap kegiatan yang kita lakukan tidak mengalami kendala yang berarti. Ya. Nah, harapannya juga setiap anak-anak mengikuti kegiatan yang kita lakukan, anak-anak itu tetap selamat dan sehat. Nah, itulah tujuan dari proses pendidikan yang kita lakukan. Ya, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.